Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakadi Sumitra dengan NPM 101213998 dari kelas 8 manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi Ma'rifatullah dari mata kuliah pendidikan agama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah pendidikan agama. Selamat menyaksikan. Ahamiyatu Ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata Arafah ya'rifu, ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Definisi yang lain bahwa Ma'rifatullah atau mengenal Allah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Menurut Ibnu Al-Qayyim, Ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh Ahlul Ma'rifah atau orang-orang yang mengenal Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Manfaat mengenal Allah. Yang pertama, Al-Halifah. Yang kedua, Tamkinuddin. Yang ketiga, Al-Amnu. Ciri-ciri dalam Ma'rifatullah. Yang pertama, asma atau nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Dukungan dalil yang kuat yang pertama adalah dalil naqli. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 19. Yang kedua, dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Yang ketiga, dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di dalam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Jalan mengenal Allah telah ditunjukkan oleh Islam dengan menggunakan prinsip keimanan dan akal pemikiran melalui tanda-tanda atau al-ayat, yaitu melalui ayat-ayat kauliyah atau Al-Qur'an dan hadis, ayat-ayat kauniyah atau alam semesta, dan melalui mukjizat. Dan yang kedua adalah jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Dari dahulu hingga sekarang ada orang-orang yang masih beranggapan bahwa Allah tidak ada, hanya gara-gara mereka tidak dapat melihatnya dengan panca indera sendiri atau al-hawas, dengan alasan mereka tidak mempercayai sesuatu yang goib. Padahal panca indera kita sangat terbatas kemampuannya dalam menganalisa benda-benda yang nampak, apalagi terhadap benda-benda yang tidak tampak. At-Thoriq ila Ma'rifatullah, cara menuju Ma'rifatullah. Yang pertama, akal sehat. Akal sehat, akal budi, nalar wajar, atau nalar umum adalah penilaian yang masuk akal dan praktis mengenai masalah sehari-hari atau kemampuan dasar untuk melihat, memahami, dan menilai dengan cara yang umum dimiliki oleh hampir semua orang. Yang kedua, para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Oleh karena itu, para nabi dan rasulullah yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun karena para nabi dan rasul sudah tiada, maka kita wajib mempelajari apa yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Dan yang ketiga, asma wa sifat. Makna tauhidul asma wa sifat atau mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya adalah meyakini secara mantap bahwa Allah Subhanahu wa taala menyandung seluruh sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan, dan bahwa dia berbeda dengan seluruh makhluknya. Yang pertama, ayat-ayat kauliyah. Ayat ini berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita jumpai di dalam kitab suci Al-Qur'an. Contohnya adalah kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk bersabar ketika kita ditimpa suatu masalah. Melakukan kesabaran berarti bahwa sabar merupakan perbuatan menahan diri yang sesuai aturan syariat. Bersabar bukan berarti pelakunya malas berpikir meskipun menerima sesuatu apa adanya. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah.
Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling manusia yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Ayat-ayat ini meliputi segala macam ciptaan Allah, baik itu yang kecil atau mikrokosmos, ataupun yang besar atau makrokosmos. Manfaat ayat-ayat kauniyah: merasakan keagungan Allah dan kelemahan diri. Pengagungan akan melahirkan kecintaan, rasa takut untuk mendurhakainya, juga berharap hanya kepada Allah. Sedangkan menyadari kelemahan diri akan membuat manusia inabah, mengembalikan urusan kepada Allah, bertawakal kepadanya, dan menjauhkan diri dari sifat congkak dan sombong. Metode Islam dan non-Islam. Yang pertama, metode Islam. Metode mengenal Allah Ta'ala yang Islami adalah dengan cara menggunakan al-aql atau akal, dan al-fitrah atau fitrah, as-sam'u atau pendengaran, dan al-basar atau penglihatan, untuk memikirkan ayat-ayat kauliyah atau firman Allah, al-mu'jizat atau mukjizat, dan ayat-ayat kauniyah ciptaan Allah yang meliputi alamul jamadat atau benda-benda mati, alamul nabatat atau tumbuh-tumbuhan, alamul insani wal hayawanat atau manusia dan hewan. Yang kedua adalah metode non-Islam. Dalam rangka mengenal Tuhan, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pengenalan mereka kepada Allah Ta'ala hanya berlandaskan dugaan, sangkan hawa dan hawa nafsu, yakni mengenalkan al-hawas atau panca indera dan al-aql atau akal yang sebenarnya sangat terbatas. Walhasil, pengenalan Allah Ta'ala dengan mengandalkan al-falsafat atau filsafat ini tidak akan mencapai hasil yang tepat. Al-mawani fi ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. Al-mawani fi ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah ada dua. Yang pertama, maradu syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, maradu syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradu syahwat, al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan di dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Contohnya, mengerjakan sholat tapi ia melakukan perzinaan. Yang kedua, al-kibru atau kesombongan. Kesombongan adalah salah satu dari penyakit hati yang sangat berbahaya bagi manusia. Dalam segala bentuknya, kesombongan faktanya adalah memandang dirinya lebih baik dari orang lain dengan merendahkan mereka. Menganggap diri paling benar dan menganggap orang lain salah adalah kesombongan yang selalu ada pada diri manusia. Contohnya, membanggakan diri, harta, ilmu, keturunan, maupun pangkat dan jabatan. Yang ketiga, az-zulmu atau kezaliman. Zalim adalah penyakit yang ada di dalam hati. Contoh perbuatan zalim yang paling dasar dan paling sering, tidak sedikit yang sering kita lakukan pada orang lain, terkadang menyakiti hati dan perasaan. Hal yang termasuk fitnah, menghina, korupsi, melakukan kekerasan secara fisik dan mental, dan tindakan yang tercela. Contohnya adalah perilaku yang menyakiti hati dan perasaan termasuk fitnah atau menghina. Yang keempat, al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagaimana dimuat dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 9-10. Contohnya mengingkari janji. Yang kelima, al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala. Contohnya, orang yang bias membaca dan menulis, namun tidak mengetahui hukum-hukum agama. Yang keenam, al-irtirab atau ragu-ragu. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula, keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Contohnya,
Seseorang yang telah berwudu tiba-tiba diliputi keraguan ketika akan melaksanakan sholat, apakah berwudu dengan benar atau tidak. Al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Contohnya adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan, menganggap Tuhan tidak ada dan tidak mempercayai adanya Tuhan. Dan yang terakhir adalah al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Contohnya adalah menunda sholat dari awal waktu hingga selalu mengerjakannya di akhir, bahkan waktu terakhir. Al-adilah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Dalil akli, bersumber dari akal yang bersifat logis berdasarkan pertimbangan akal. Quran Surat Al-Fussilat ayat 53. Dalil nakli, bukti mengenai kebenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis bersifat mutlak dan hakiki. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Dalil fitrah, eksistensi Allah merupakan dalil terkuat dari lainnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dalil indra, seluruh aturan hidup yang ditetapkan menunjukkan adanya Allah dengan kesempurnaan ilmu, hikmah, dan rahmatnya. Quran Surat An-Anfal ayat 9. Dalil sejarah, pelajaran ataupun peringatan terhadap peristiwa lampau yang berkaitan dengan bukti kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentauhidkan Allah, yang pertama ilahiyat atau hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nubuwat atau hal yang berkaitan dengan nabi. Yang ketiga, samiyat atau informasi yang dibawa oleh nabi berupa wahyu dari Allah. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.